Dipersembahkan oleh, didukung oleh Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Nanda Kusuma. Kita akan kembali mengupdate bagaimana situasi terkini perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di informasi yang pertama, Iran menegaskan pengelolaan Selat Hormuz merupakan hak legal Teheran dan memperingatkan kemungkinan keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir jika mendapatkan ancaman. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, pada hari Minggu waktu setempat menyatakan pengelolaan Selat Hormuz merupakan hak sah Iran demi menjaga keamanan nasional. Rezai juga memperingatkan Iran dapat menarik diri dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT jika terus mendapatkan ancaman. Ia menyebut jika ada pihak yang mencoba menyerang Selat Hormuz dan memasuki Teluk Persia, maka mereka akan menghadapi respons yang sangat berat dan menyakitkan dari Iran. Penarikan diri Iran dari NPT juga membawa konsekuensi besar bagi pihak-pihak yang mengancam Teheran. Di tengah perundingan alot yang tak kunjung menemui titik temu antara Amerika Serikat dan Iran, Teheran mempersiapkan senjata rahasia jika Trump nekat meluncurkan serangan lagi. Korps Garda Revolusi Islam Iran tidak goyah meski perang sudah berlangsung 3 bulan lebih melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Jalur perundingan tengah ditempuh walaupun terkesan buntu hingga saat ini. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berupaya agar perdamaian sekutunya bisa diraih dengan proposal poin yang berkutat pada Hormuz dan pengayaan uranium. Lewat Oman, Pakistan, bahkan China yang disebut sebagai aliansi Iran ditempuh agar HS melunak dan mengikuti perundingan yang adil. Namun di balik upaya negosiasi, Amerika Serikat terus sesumbar akan menyerang Iran kembali dengan gempuran yang lebih mematikan. Donald Trump yakin Hormuz dibuka dan Mustafa akan tunduk dengan proposal poin kali ini. Tetapi Iran tidak tinggal diam. IRGC menegaskan telah menyiapkan senjata rahasia untuk menghadapi AS kembali. Selama ini Iran sudah teruji dengan berbagai rudal, drone, dan pesawat modifikasi berbiaya rendah, namun mampu melumpuhkan senjata mahal Amerika Serikat. Lalu senjata rahasia apa yang dimaksud bangsa Persia? Apakah merujuk pada teknologi militer, taktik, atau persenjataan tersembunyi yang selama ini belum dimunculkan? Tim TV One mengabarkan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Teheran siap meyakinkan dunia bahwa Iran tidak berupaya memiliki senjata nuklir. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada hari Minggu menyatakan Iran siap memberikan jaminan kepada dunia internasional bahwa negaranya tidak sedang mengembangkan senjata nuklir. Dalam pernyataannya, Pezeshkian juga menuduh Israel sebagai kekuatan yang memicu ketidakstabilan di kawasan. Ia menilai Israel sengaja memperpanjang konflik demi mewujudkan apa yang disebut sebagai proyek Israel Raya. Meski demikian, Pezeshkian menegaskan setiap proses negosiasi yang dilakukan Iran tidak akan mengorbankan martabat dan kebanggaan negara. Aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai kembali terlihat di tengah pembahasan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Rekaman time-lapse
pada hari Minggu memperlihatkan bagaimana kapal-kapal yang kembali melintasi Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis dunia yang sempat terganggu akibat konflik kawasan. Garda Revolusi Iran menyatakan selama 24 jam terakhir tercatat ada 33 kapal yang telah melintasi selat tersebut setelah mendapatkan izin dari Teheran. Meski demikian, jumlah itu masih jauh di bawah kondisi normal sebelum perang yang biasanya mencapai 140 kapal per hari. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai menegaskan pada hari Minggu pengelolaan Selat Hormuz merupakan hak legal Iran demi menjaga keamanan nasional. Rezai juga menyatakan pengelolaan Iran atas Selat Hormuz akan mengakhiri 50 tahun ketidakamanan di kawasan Teluk Persia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan melakukan telekonferensi dengan sejumlah pemimpin negara yaitu Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Turki. Selama telekonferensi, seluruh pemimpin negara meminta Presiden Trump untuk mengutamakan negosiasi, bukan perang dengan Iran. Presiden Trump dikabarkan melakukan telekonferensi dengan sejumlah pemimpin negara, yaitu Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Turki. Selama telekonferensi, seluruh pemimpin negara meminta Presiden Trump untuk mengutamakan negosiasi, bukan perang dengan Iran. Di sisi lain, Israel terus mendesak Presiden Trump untuk sesegera mungkin kembali menyerang Iran. Namun, Presiden Trump lebih memilih untuk mendengarkan seruan sejumlah negara, terutama negara-negara Teluk. Poin-poin yang sudah disampaikan Amerika Serikat ke Pakistan sebagai mediator perundingan damai ini diantaranya kerangka kerja yang akan menghentikan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Amerika Serikat dan pengabaian sanksi atas penjualan minyak Iran. Sementara Iran kembali membuka Selat Hormuz secara gratis. Di sisi lain, Iran juga terus melakukan koordinasi dengan Pakistan mengenai sejumlah poin yang akan dibawa ke perundingan damai, namun Iran tidak bisa bersepakat dalam poin terkait Selat Hormuz. Iran memastikan Selat Hormuz tak bisa dikembalikan ke keadaan sebelum Iran diserang Amerika Serikat dan Israel. Iran pun menegaskan bahwa tidak boleh ada kapal Amerika Serikat dan Israel serta sekutu keduanya yang boleh melintasi Selat Hormuz. Tim TV One mengabarkan. Zionis Israel belum juga jera dari kebengisannya terhadap Palestina. Mereka mengebom kamp pengungsi Nusairat di Gaza Tengah. Pemirsa, ini adalah gambar rekaman dari media massa Iran, Press TV, yang menunjukkan detik-detik serangan udara Israel terhadap kamp pengungsian Palestina di Al-Nusairat. Serangan menghantam sebuah rumah di kamp pengungsi tersebut. Al-Nusairat di Gaza Tengah menampung lebih dari 88.000 warga Palestina yang mengungsi. Dan akibat perang, jumlah pengungsi pun melonjak drastis. Dua serangan udara militer Israel dalam 24 jam terakhir menewaskan 6 paramedis di kawasan Lebanon Selatan. Keluarga dan kerabat dari relawan medis yang menjadi korban serangan Israel di kota Deir Kanun En-Nar di Lebanon Selatan berkumpul untuk melepas kepergian mereka. Mereka adalah bagian dari 6 paramedis yang gugur akibat rentetan 2 serangan Israel dalam 24 jam terakhir. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan Zionis Israel di Deir Kanun En-Nar dan kota Hanaway telah menewaskan 6 relawan medis. الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar, rahul is'af. Rahul is'af. Warga Palestina menggelar prosesi pemakaman bagi korban serangan udara Israel di Gaza Utara. Serangan yang menghantam pos polisi itu menewaskan sejumlah petugas dan seorang anak laki-laki. Warga Palestina mengantarkan jenazah para korban yang tewas dalam serangan udara Israel di wilayah Gaza Utara. Otoritas kepolisian Gaza menyatakan serangan yang menargetkan pos polisi di kawasan Tawam tersebut menyebabkan sedikitnya 5 petugas polisi dan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun tewas. Sejumlah orang lain juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Direktorat Kepolisian Gaza menyebut 2 rudal menghantam pos polisi yang bertugas menjaga keamanan di wilayah Gaza yang berada di bawah kendali Hamas. Sembilan warga negara Indonesia yang sempat disandera oleh tentara Zionis Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 disambut haru oleh keluarganya saat tiba di Indonesia. Tangis haru keluarga dan kerabat tak terbendung usai bertemu dengan 9 anggota relawan Gaza Palestina yang sempat ditahan oleh tentara Zionis Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Kini ke-9 WNI tersebut sudah kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta di tanah air. Ke-9 WNI itu tiba di tanah air didampingi oleh petugas dari Kementerian Luar Negeri. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah mengawal proses pemulangan para relawan dan memastikan mereka tiba di tanah air dengan selamat. Kami itu dan teman-teman alami kekerasan kekejian yang dilakukan oleh Zionis Israel itu tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh tahanan 9.000 tahanan Palestina yang kebanyakan itu anak-anak, ibu-ibu, ibu hamil dan bisa mendapatkan kekejian yang lebih parah daripada apa yang kita alami. Jadi saya harap semua masyarakat di dunia tetap dukung, tetap suarakan isu-isu Palestina. Karena dengan begitu bisa mendorong Palestina untuk terus merdeka. Breaking news akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.